Apa itu inflasi? Inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Lalu, mengapa inflasi penting? Inflasi merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar real. Perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, dan parameter ekonomi makro yang lain. Biasanya, inflasi atau deflasi di Indonesia terjadi karena pengaruh musiman seperti panen, distribusi seperti bencana alam, harga yang diatur oleh pemerintah seperti BBM, dan lain-lain. Penghitungan inflasi atau deflasi membutuhkan data yang bersumber dari survei biaya hidup dan survei harga konsumen. Berikut ini kita simak penjelasan dari Bapak Ridwan MSI, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan tentang teknik penghitungan inflasi di luar kota SBH. Seperti kita ketahui bahwa angka inflasi nasional itu dihitung berdasarkan 90 kota di Indonesia, yaitu hasil dari survei biaya hidup tahun 2018. Sedangkan kita ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat lebih dari 500 kabupaten kota, sehingga sisanya tentu tidak tersedia angka inflasi. Di sisi lain, adanya kebutuhan penghitungan inflasi yang besar di tingkat kabupaten kota, sementara penghitungan inflasi baru di 90 kota. Maka pemerintah daerah atau Pemda yang berkeinginan untuk menghitung inflasi IHK tersendiri dapat memanfaatkan data SBH 2018 tersebut. Alur pembentukan indeks harga konsumen atau IHK adalah sebagai berikut. IHK sumbernya ada dua, yaitu survei biaya hidup dan survei harga konsumen. Dari survei biaya hidup, kita dapat memperoleh paket komoditas, diagram timbang, dan nilai konsumsi dasar atau kita sebut juga dengan penol-kinol. Sedangkan dari survei harga konsumen, kita bisa memperoleh harga barang dari semua jenis barang paket komoditas dan setelah itu dihitung relatif harganya. Dari dua sumber tersebut, maka kita dapat menghitung indeks harga konsumen. Pada SBH 2018, perhitungan inflasi nasional dihitung dari 90 kota, terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten kota, di mana di Provinsi Lampung terdapat dua kota yang digunakan untuk perhitungan inflasi nasional, yaitu ibu kota provinsi Bandar Lampung dan kota metro. Bandar Lampung paket komoditasnya sebanyak 386, sedangkan kota metro sebanyak 278. Di mana IHK dengan tahun dasar baru tahun 2018 sama dengan 100 itu baru digunakan mulai Januari tahun 2020. Penyusunan paket komoditas dan pembentukan diagram timbang di luar kota IHK atau di luar kota SBH itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita dapat melakukan survei biaya hidup di kabupaten di luar kota IHK. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan SBH di setiap kabupaten kota membutuhkan biaya yang relatif besar, waktu yang cukup panjang, serta kesiapan sumber daya manusia yang optimal. Cara kedua adalah menggunakan pendekatan sister city dengan kota IHK atau kota SBH, yaitu pendekatan sister city yang dimaksud adalah menggunakan diagram timbang kota IHK yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya berdekatan secara geografis. Artinya, penyusunan paket komoditas dan diagram timbang bukan kota IHK merujuk kepada paket komoditas dan diagram timbang kota IHK. Dalam pemilihan paket komoditas harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertama, dominan dikonsumsi oleh masyarakat kota yang bersangkutan. Yang kedua, tersedia data harganya.
Yang ketiga, harganya dapat dipantau dalam waktu yang relatif lama. Yang keempat, spesifikasinya harus jelas. Dalam pemilihan mitra kota atau sister city diserahkan ke kabupaten kota masing-masing. Salah satu sumber yang dapat digunakan adalah studi yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Harga pada tahun 2015 dan dapat juga digunakan sumber lain yang dianggap lebih tepat atau relevan. Misalnya, Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu, sister city-nya adalah Kota Bandar Lampung, Waikanan merujuk kota metro. Berdasarkan variabel letak geografis, PDRB, dan jumlah penduduk. Apabila ada jenis barang dan jasa yang termasuk dalam paket komoditas IHK Kota Bandar Lampung, tetapi ternyata tidak dikonsumsi di Kabupaten Pringsewu, maka dilakukan penyesuaian atau modifikasi dengan dua cara, yaitu substitusi dan imputasi. Substitusi dapat dilakukan apabila komoditas pengganti memiliki karakteristik yang sama dengan komoditas yang digantikan. Misalnya, kemeja panjang sersin masuk paket komoditas di Kota Bandar Lampung, sedangkan di Kabupaten Pringsewu jenis barang tersebut sulit atau tidak ditemukan. Tetapi untuk kemeja panjang katun banyak dijumpai dan laku terjual serta dapat diamati secara berkesinambungan. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan barang, maka jenis barang yang akan dipilih untuk mewakili kemeja panjang pria di Kabupaten Pringsewu adalah kemeja panjang pria katun. Contoh substitusi, misalkan nilai konsumsi kemeja panjang sersin di Kota Bandar Lampung tahun 2018 sebesar 2.972,23 dan rata-rata harga tahun 2018 sama dengan 139.000. Di Kabupaten Pringsewu, harga rata-rata kemeja panjang katun tahun 2019 itu sebesar Rp145.000. Maka nilai konsumsi kemeja panjang katun di Kabupaten Pringsewu dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita harus menghitung faktor koreksi harga, yaitu sama dengan 145.000 kita bagi dengan 139.000, sehingga diperolehlah faktor koreksi harga tersebut. Kemudian, untuk mendapatkan nilai konsumsi kemeja panjang katun itu sama dengan faktor koreksi harga dikalikan dengan nilai konsumsi kemeja panjang sersin di Kota Bandar Lampung, sehingga diperolehlah nilai konsumsi tersebut. Namun, apabila substitusi komoditas tidak tersedia di Kabupaten Pringsewu, maka komoditas tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam paket komoditas Kabupaten Pringsewu. Nilai konsumsi komoditas tersebut tidak dihilangkan, tetapi akan diimputasi secara proporsional. Ada dua macam imputasi proporsional. Yang pertama adalah imputasi proporsional ke dalam beberapa komoditas, di mana cara ini dilakukan apabila nilai konsumsi komoditas yang akan diimputasi hanya ke dalam beberapa komoditas pada subkelompok yang sama. Contohnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada kolom 2 bisa kita lihat bahwa paket komoditas IHK Kota Bandar Lampung untuk subkelompok jasa rawat jalan itu terpilih 6 komoditas. Dari 6 komoditas tersebut, ternyata tarif dokter spesialis itu tidak terdapat di Kabupaten Pringsewu. Sehingga tarif dokter spesialis itu akan diimputasi. Namun, tidak semua komoditas akan memperoleh angka imputasi tersebut. Tarif dokter spesialis itu hanya akan diimputasi ke tarif dokter gigi dan tarif dokter umum. Tarif dokter spesialis akan diimputasi ke tarif dokter gigi dan tarif dokter umum secara proporsional.
Selanjutnya, nilai konsumsi akhir pada kolom 5 itu diperoleh dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4. Sedangkan untuk kolom 7, nilai konsumsi dasar ring sewu itu diperoleh dengan perkalian kolom 5 dengan kolom 6. Kolom 6 adalah faktor kursi harga yang diperoleh dari rata-rata harga tahun 2019 di Kabupaten Ring Sewu dibagi dengan rata-rata harga di Kota Bandar Lampung tahun 2018. Cara kedua adalah imputasi proporsional ke dalam semua komoditas. Cara ini dilakukan apabila nilai konsumsi komoditas yang akan diimputasi ke dalam semua komoditas pada subkelompok yang sama. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada kolom 2 bisa kita lihat yang termasuk dalam paket komoditas IHK Kota Bandar Lampung. Untuk subkelompok jasa angkutan penumpang itu terpilih 8 komoditas seperti angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sampai tarif kendaraan roda 4 online. Dari 8 komoditas tersebut, tidak semuanya terdapat di Kabupaten Ring Sewu. Contohnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan udara, tarif kereta api, tarif kendaraan roda 2 online, tarif kendaraan roda 4 online. Komoditas-komoditas tersebut akan diimputasi ke dalam komoditas-komoditas yang terpilih di Kabupaten Ring Sewu, yaitu komoditas angkutan antar kota, angkutan dalam kota, dan tarif kendaraan travel. Komoditas tersebut yang tidak terpilih akan diimputasi secara proporsional. Setelah dilakukan pemilihan paket komoditas, pengumpulan data harga, dan penghitungan nilai konsumsi dasar, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyusunan diagram timbang dengan cara sebagai berikut. A. Menghitung rata-rata harga per jenis barang dari Januari hingga Desember 2019 dengan tahapan berikut. Menghitung rata-rata harga per jenis barang per bulan, yaitu dengan cara menjumlahkan harga dari beberapa kualitas dibagi dengan banyaknya kualitas. Tahapan berikutnya adalah menghitung rata-rata harga per jenis barang pada periode Januari hingga Desember 2019, yaitu dengan cara menjumlahkan harga per jenis barang dari Januari 2019 hingga Desember 2019 dibagi 12. Menghitung faktor korelasi harga per jenis barang paket komoditas IHK Kabupaten Ring Sewu menggunakan rumus sebagai berikut. Faktor korelasi harga sama dengan rasio dari harga rata-rata barang jasa di Kabupaten Ring Sewu tahun 2019 dibagi dengan harga rata-rata barang jasa tahun 2018 Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, menghitung nilai konsumsi dasar Kabupaten Ring Sewu dengan cara mengalihkan faktor korelasi harga per jenis barang dengan nilai konsumsi akhir. Untuk setiap jenis barang, nilai konsumsi akhir tersebut diperoleh dari nilai konsumsi dasar Bandar Lampung setelah dilakukan imputasi. Kemudian, menghitung peranan nilai konsumsi atau bobot masing-masing jenis barang pada tahun dasar, yaitu dengan membagi nilai konsumsi masing-masing jenis barang dengan total nilai konsumsi dalam bentuk persentase sampai 4 angka di belakang koma. Nilai konsumsi pada tahun dasar 2019 di Kabupaten Ring Sewu diperoleh dengan cara mengalihkan faktor korelasi harga dengan nilai konsumsi dasar Kota Bandar Lampung tahun 2018. Inflasi di Indonesia dihitung berdasarkan perubahan indeks harga konsumen. Adapun rumus indeks harga konsumen menggunakan modifikasi best price, di mana kalau secara rumus kita lihat di sini, itu secara mudahnya dapat kita terangkan bahwa indeks harga konsumen merupakan rasio atau pembagi dari nilai konsumsi berjalan
dengan nilai konsumsi tahun dasar dikali 100. Penghitungan IHK pada tahun dasar dapat dilakukan dengan pembentukan paket komoditas, diagram timbang dasar, dan pengumpulan data harga yang diperoleh dari hasil pencacahan survei harga konsumen. Harga yang telah dikumpulkan dari bulan Januari hingga Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Harga per jenis barang diperoleh dari rata-rata harga per kualitas pada jenis barang tersebut. Rata-rata harga per jenis barang di tahun 2019 digunakan sebagai pembagi dari perhitungan relatif harga tahun dasar. Contohnya, untuk memperoleh relatif harga pada Januari 2019 yaitu dengan cara membagi harga pada Januari 2019 dengan rata-rata harga pada kolom 14 dikali 100. Untuk memperoleh nilai konsumsi per bulan pada tahun dasar, dibutuhkan nilai konsumsi dasar yang didapatkan pada tabel sebelumnya. Contohnya, untuk memperoleh nilai konsumsi Januari 2019 yaitu dengan cara mengalihkan nilai konsumsi dasar pada kolom 14 dengan relatif harga Januari 2019 pada kolom 2 dibagi dengan 100. Untuk memperoleh indeks harga konsumen per bulan pada tahun dasar yaitu dengan cara membagi nilai konsumsi per bulan pada tahun dasar dengan nilai konsumsi dasar pada kolom 14 dikali 100. Contohnya, untuk memperoleh indeks harga konsumen Januari 2019 yaitu dengan cara membagi nilai konsumsi Januari 2019 dengan nilai konsumsi pada kolom 14 dikali 100. Untuk memperoleh angka inflasi atau deflasi per bulan pada tahun dasar yaitu dengan cara indeks harga konsumen pada bulan tersebut dikurang indeks harga konsumen bulan sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen bulan sebelumnya dikali 100. Penghitungan IHK bulan berjalan, yaitu bulan Januari 2020, membutuhkan nilai konsumsi bulan Desember 2019, rata-rata nilai konsumsi tahun 2019, dan relatif harga Januari 2020. Hal pertama yang dilakukan adalah menghitung relatif harga bulan berjalan yaitu bulan Januari 2020 dengan cara membagi harga pada bulan tersebut dengan bulan sebelumnya dikalikan dengan 100. Menghitung nilai konsumsi Januari 2020 yaitu dengan cara mengalihkan relatif harga Januari tahun 2020 dengan nilai konsumsi Desember tahun 2019 dibagi 100. Kemudian untuk memperoleh indeks harga konsumen Januari 2020 yaitu dengan cara nilai konsumsi Januari 2020 dibagi dengan rata-rata nilai konsumsi tahun 2019 pada kolom 3 dikali 100. Setelah IHK diperoleh, untuk memperoleh angka inflasi Januari 2020 yaitu dengan cara indeks harga konsumen Januari 2020 dikurang indeks harga konsumen Desember 2019 dibagi indeks harga konsumen 2019 dikali 100. Untuk penghitungan inflasi bulan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jika kita ingin mengetahui peranan dari suatu komoditas terhadap inflasi umum, dapat dilihat dari andil inflasi komoditas tersebut. Caranya yaitu dengan mengalihkan perubahan relatif harga terhadap bobotnya dibagi dengan 100, di mana perubahan relatif harga adalah relatif harga dikurang 100. Sedangkan contoh daripada bobot itu dapat dilihat pada kolom 4. Inflasi bulanan pada dasarnya adalah perubahan relatif dari IHK bulan tersebut dengan IHK bulan sebelumnya. Adapun untuk inflasi tahun kalender pada dasarnya adalah perubahan relatif IHK pada bulan tersebut dengan IHK bulan Desember tahun sebelumnya. Inflasi year on year pada dasarnya adalah perubahan relatif dari IHK bulan tersebut dengan IHK bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, baru saja kita dengarkan bagaimana penghitungan inflasi. Mudah bukan?
Terima kasih dan sampai jumpa kembali. BPS kita, BPS kita, BPS Lampung pangkas menjadi yang teratas. Distribusi Lampung. Kami punya inflasi. Kami punya transportasi. Kami punya MPP. Kami Melayani dengan hati.